Perkenalkan, nama saya Muslikin, alamat Dusun Milir, RT 3 RW 4, Desa Milir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kuliah di IAIN Salatiga, jurusan Hukum Tata Negara, semester 7. Tujuan mengambil mata kuliah ini karena bisa belajar berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sudah bersama salah satu pengusaha muda. Langsung aja Ya. Mas. Nama dan posisi usaha Anda seperti apa Mas usaha ini? Perkenalkan, nama saya Faiz Indra Mortanto. Saya posisinya sebagai pemilik dan penggerak usaha, yang menjalani sendiri, usaha sendiri gitu. Alamat usaha ini? Alamat rumah dan alamat usaha di Desa Baranjurang, RT 1 RW 06, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Itu. Nama usaha? Nama usahanya ada dua, tapi dijadikan satu. Itu Goni stiker dan sablon. Jadi itu jenis percetakan stiker dan sablon. Itu sablon bisa sablon macam-macam Mas. Sablon kaos, jaket, terus tas tote bag, itu masker juga bisa gitu. Kalau stiker percetakannya yaitu bikin stiker cutting, stiker print, juga dropping motor, dropping mobil, jadi kayak di blok itu. Jadi juga variasi lainnya seperti bikin branding, terus banner toko, banner usaha, banner tempat-tempat umum lainnya gitu. Kalau nama merek dagangnya apa aja Mas? Kalau nama merek dagang itu banyak merek sih Mas. Kalau yang buat stiker itu saya pakai merek yang nggak mahal banget tapi juga nggak murah banget gitu, premium standar lah. Ada juga yang bagus, itu ada mereknya. Yang pertama itu merek standar buat cutting itu sudah bagus, Max Decal itu ini buat kayak cutting stiker gitu, terus tulisan, terus ada juga bahan untuk dropping atau blok motor mobil itu Oracle, Infinity, Tech Wrap, masih banyak lagi gitu Mas. Jadi varian tergantung pembeli customer itu minta yang merek apa gitu. Terus kalau merek sablon kan sini kan banyak Mas, ada yang bisa satuan kaosnya, terus ada juga yang purna, ada yang satuan. Itu biasanya pakai bahan printing, kalau enggak ya polyflag itu juga model cutting seperti tulisan nanti ada contoh barangnya nanti di video aja. Terus lanjut, Usaha yang ditekuni bahan bakunya apa saja Mas? bahan bakunya satu pertama itu soalnya ini profit jadi ya Mas. Profit jadi itu jadi produknya bukan dari hasil bahan mentah, bukan, tapi langsung kayak ada supplier pengirim barang. Jadi bahannya itu bahan kayak vinil itu tadi bahannya terus dicetak menjadi sebuah tulisan atau menjadi sebuah kata-kata buat untuk branding, looping, atau sekedar tulisan-tulisan iseng-iseng aja gitu loh Mas. Jadi ada juga untuk vinil itu bisa dibuat untuk tadi wrapping mobil, blok motor, juga untuk menutupi alas-alas juga bisa gitu. Terus apa lagi? Usaha ini sudah berjalan berapa tahun Mas? Untuk usaha sih awal 2018 ya, ini 2020 berarti hampir 2 tahun Mas. Hampir 2 tahun gitu. Awal 2018 Januari itu mulai buka sama teman saya gitu. Yang melatar belakangi membuka usaha ini apa? Yang latar belakang membuka usaha ini kan di desa daerah sini tuh Kecamatan Ambarawa kan banyak sekolah seperti SMP, SMA, itu nggak cuma satu Mas, banyak. SMA aja ada 5 kayaknya, 5 jenis SMA, SMK itu deket sini. Nah di sini itu jalurnya jadi tembus jalur alternatif dari rumah siswa-siswa tersebut menuju ke sekolahnya. Jadi kemungkinan besar itu anak muda kan banyak yang suka dengan
variasi motor kayak apa ya, kalau anak muda kan namanya SMA gitu kan kadang ada yang bikin kaos terus bikin apa tas-tas tote bag yang anak muda sekarang gitu loh. Jadi kayaknya itu usahanya itu menarik anak muda gitu loh, menarik anak muda. Jadi langsung saja ini berjangka waktu yang agak panjang gitu loh. Misal hari ini spotlight itu kayak stiker itu hari ini tidak laku, ya itu kan tidak akan busuk gitu, dipakai besok-besok lagi kan tidak akan busuk. Nah itu juga menjadi latar belakang kenapa saya memilih usaha tersebut gitu loh, stiker dan sablon gitu. Kalau banyak sih makanya usaha yang lain misalnya minuman, tapi kan kadang sekarang itu banyak pilih-pilih minuman, banyak yang ke kafe apa ke rumah sendiri, itu kan sekarang banyak produk-produk yang sudah bisa dibuat di rumah. Nah ini kan cari suatu usaha yang jangkauannya bisa bertahan lama, nggak bosenin, yang disukai anak muda, banyak anak muda gitu loh. Nah jadi gitu ya, ternyata setelah pertama kali kita jalan jadi itu alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan. Masalahnya sampai dimana saja dan berapa harga pasaran yang beredar? Untuk pasaran tuh relatif mas, kebanyakan kan ya ada sih kirim-kirim online gitu, tapi kebanyakan pada langsung ke sini secara offline gitu, langsung ke tempat ini ya, lihat enak gitu pesennya kayak gimana. Tapi ada juga yang online seperti kemarin itu teman saya dari Jawa Timur itu minta kiriman bentuk stiker macam-macam. Terus ada juga di daerah Semarang itu komunitas Scorpio, motor Scorpio itu kemarin itu pesen kaos sebanyak 20 piece. Untuk di sana kan kami itu mengutamakan kualitas. Memang secara harga kami agak mahal sih, tapi untuk kualitas kami berani jamin lah, insya Allah. Terus untuk pasarannya itu daerah Semarang, Ungaran Salatiga itu pasti daerah situ ada banyak itu yang sudah tahu sini. Untuk harga pasaran sih sesuai harga standar pasaran stiker dan sablon sih, tapi untuk kualitas kadang kami menawarkan dulu ke pelanggan, pilih kualitas yang bagus banget atau yang sedang aja lah, yang penting bisa pas di kantong mereka gitu. Terus apakah pernah mengalami kegagalan dan bagaimana cara mengatasinya? untuk kegagalan itu waktu pertama kali buka ya mas ya, itu kegagalannya waktu menempel stiker atau membuat stiker itu kan masih ada kendala, soalnya saya tidak belajar mas, saya belajarnya otodidak itu kan ya sambil buka. Sekarang kan banyak referensi YouTube, di Facebook, terus Instagram itu kan banyak video-video yang gimana cara mengolah sesuatu barang gitu mas, kayak tutorialnya itu kan banyak itu mas. Nah gitu kan, jadi saya pelajari dari situ. Ada konsumen datang pertama, saya coba masang, terus saya minta juga apa kesan-kesannya itu gimana, apakah kurang bagus itu kan ya. Banyak yang caranya kritik saran itu masuk banyak, oh mas ini masih agak kurang rapi itu kan. Nah dari situ kan ya termasuknya itu sebuah bukan kegagalan ya, tapi proses untuk menjadi meningkatkan kualitas pemasangan stiker gitu. Ada juga yang waktu gagal produksi itu juga kaos, waktu itu tuh sekitar 30 piece kaos itu gagal sablon. Soalnya sablonnya itu pakai bahan yang langsung merekat, nggak bisa dihilangi, tapi di screennya pencetak sablon itu loh, nah itu tuh gagal membentuk, jadi gagal produksi. Itu wajar lah, wajar. Cara mengatasinya juga gampang sih, kita review lagi, riset lagi, belajar lagi dari tutorial yang sudah ada sambil dipraktekkan gitu mas, praktekkan gitu. Insya Allah hasilnya dapat bisa berkembang menjadi lebih baik lagi gitu. Mengapa Anda memilih usaha ini? Enggak
itu bekerja menjadi PNS atau pegawai kantor? Gitu ya. Ya itu Mas, waktu awal buka itu kan saya juga kerja di pabrik Mas, kerja di pabrik awal buka, terus gimana ya, bukannya meremehkan pekerjaan yang lain, tapi kok ada yang peluang yang lebih bagus gitu. Saya itu kan anak muda, waktu pengen berkembang, kayaknya asik gitu loh, asik aja gitu loh Mas, jualan sendiri gitu kan. Terus jualannya juga yang masih menyangkut dengan kesenangan anak muda gitu loh Mas, jadi gitu asik aja. Apa yang melatar belakangi Anda usaha bisa sukses? Kalau dibilang sukses sih belum lah, masih menuju insya Allah. Melatar belakangi ya itu pertama dukungan dan doa dari orang tua. Jangan lupa tekun beribadah, terus apa namanya, giat dan tidak malas, itu aja. Niat yang penting, niat, tekad, sambil berdoa sama yang kuasa gitu aja, diberikan rezeki yang lancar gitu. Mungkin Anda akan menyampaikan pesan dan kesan untuk bagi penonton. Pesannya jika teman-teman ingin membuat atau memulai sebuah usaha, ya itu diawali dengan niat, doa, dan tekad yang kuat, gitu aja. Sambil belajar, niatnya niat berusaha, niat ingin berkembang, terus berdoa juga kepada Sang Kuasa biar diberi rezeki yang baik dan lancar, itu aja. Insya Allah nanti untuk produk dan hasil yang baik itu bisa diterima dari konsumen, itu bisa senang gitu loh menerima produk kita. Terus yang terpenting itu jangan mengecewakan pelanggan. Kita beri pelayanan yang terbaik, produk yang terbaik, meskipun harganya agak juga baik. Tapi kan sekarang tuh lebih mengutamakan kualitas Mas sekarang. Jadi gitu aja. Yang terpenting itu niat, tekad, doa, dan jangan mengecewakan pelanggan, gitu aja. Terima kasih Mas Faiz atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita, saya dan penonton video ini. Ya.